Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Oligi, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan kepribadian menurut Gustav Jung. Nah, saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Gustav Jung. Nah, beliau lahir pada tahun 26 Juli 1875 di Casville, Lake Constance. Nah, dan dibesarkan di kota Basel. Ayahnya seorang pendeta gereja reformasi di Swiss. Setelah Jung tamat sekolah menengah lalu masuk ke Universitas Basel untuk mempelajari bahasa kuno, dan ia ingin menjadi arkeolog. Karena suatu mimpi, maka ia terdorong untuk mempelajari ilmu alam, dan secara kebetulan ia belajar ilmu kedokteran dan akhirnya mendapat ijazah dokter dari Universitas Basel. Nah, setelah tamat ia menjadi asisten di rumah sakit jiwa di Zurich dan klinik psikiatri. Semula membantu dan kemudian bekerja sama dengan psikiater terkenal. Nah, Eugen Bleuler, yaitu yang mengembangkan konsep skizofrenia, dan kemudian Jung belajar sebentar pada Pierre Janet, pengganti Charcot di Paris. Nah, tahun 1990 Jung membaca buku Freud, yaitu Interpretation of Dream, dan ia amat terkesan pada buku tersebut. Nah, terhadap pandangan-pandangan Freud, pada tahun 1906 Jung mengirimkan salinan tulisannya kepada Freud yang pada umumnya mendukung pandangan Freud. Pada 1907, nah, Jung mengunjungi Freud untuk pertama kali dan bercakap-cakap berdua sampai 13 jam, dan kemudian mulailah hubungan surat-menyurat secara teratur pada tahun 1913. Nah, tahun 1909 Jung melepaskan pekerjaannya dari rumah sakit jiwa, dan tahun 1910 sampai tahun 1914 Jung menjabat sebagai ketua Asosiasi Psikoanalitik Internasional, dan pada tahun 1914 timbul perbedaan pandangan dengan Freud. Nah, kemudian melepaskan jabatan ketua Asosiasi Psikoanalitik Internasional dan berpisah selamanya dengan Freud. Nah, ada berbagai ketidaksesuaian dalam hal kepribadian maupun pandangan intelektual. Salah satu alasan yang penting adalah bahwa Freud mengidentifikasikan metodenya dengan teori seks yang dianggap oleh Jung tidak dapat diterima. Jadi Jung menolak pandangan panseksualisme Freud. Setelah Jung mempelajari teori-teori Freud dan ada perbedaan-perbedaan tadi, maka Jung ingin menyusun teorinya sendiri sebagai teori alternatif lain dan psikoanalisis. Nah, menurut pandangan Dre 1961, Jung juga karena pengaruh dari filsuf-filsuf abad ke-19. Misalnya
Misalnya, konsepsi mereka tentang ketidaksadaran polaritas ke arah kesatuan atau intuisi dalam memahami realita. Nah, teori kepribadian psikoanalitik Jung, yaitu sebelum Jung bertemu dengan Freud, Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dan metode terapinya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik dan secara konsisten dikembangkannya selama ia bersatu dengan Freud. Dasar-dasar teori psikoanalitik Jung antara lain: satu, teorinya tersebut psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa, tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori Freud. Nah, dan yang kedua, Jung memandang manusia dengan menghubungkan teleologi atau tujuan dan kausalitas, sebab dan akibat. Nah, yang ketiga, bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rahasia atau kausalitas dan tujuan-tujuan dan aspirasi atau ideologi. Jadi faktor-faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada masa lalu manusia. Nah, Jung menganggap bahwa ada kepribadian yang konstan dan seringkali kreatif, pencapaian ke arah kesempurnaan dan kepentingan serta kerinduan lalu kembali. Nah, teori kepribadian Jung berbeda dengan teori-teori lainnya. Ia menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Nah, demikianlah presentasi dan penjelasan dari saya tentang teori pengembangan kepribadian oleh Carl Gustav Jung. Nah, bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.